kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Ya, apa kata Rasulullah? Umur umat Islam itu tidak lebih dan tidak kurang dari 1.500 tahun. Sekarang kita kalkulasi. Kita udah berapa nih? Tahun berapa Hijriah? 1441. Dihitung ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi nabi. Berarti umur 13 tahun. Tadi sisa berapa? Kalau 1.500 diambil 1.441. Sekarang ulang. Ayo, asal mana ranking 1? 1.500 dikurang 1.441. 59 diambil 13 tahun. 46 tahun kata Rasulullah. Umur umat Islam ya tidak lebih dari 1.500 tahun. Berarti umur kita nih, umat Islam nih kalian, itu tidak lebih dari 46 tahun lagi. Dalam 46 tahun ini, kata beliau, itu akan terjadi yang namanya peristiwa-peristiwa kiamat kubro. Cuman, kita mengalami hanya 5 fase. Kita akan mengalami, salah satunya yaitu berhembusnya angin yang wanginya seperti kasturi. Kasturi itu minyak wangi surga. Yang wanginya itu bersumber dari negara Yaman. Tapi seluruh dunia mencium itu. Itu kita akan mengalami itu. Insya Allah kalau panjang umur. Amin ya Allah. Sampai fase kelima. Fase kelima kita mengalami. Tapi ke-6, ke-7, ke-8 kata Rasulullah, itu hanya orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah kenal dengan Tuhannya. Tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, tidak pernah berbuat baik. Itu fase dari 6 ke 8, hanya orang-orang itu yang akan hidup, kata Rasulullah. Apa 3 fase itu? Pertama, munculnya dukhon. Tahu dukhon? Binatang yang besar, ya, tapi buas, hitam, legam. Terus adanya apa namanya? Angin yang warnanya itu hitam. Jadi kita nanti akan dikelilingi kabut. Ya, kalau di Jambi itu kemarin itu jam 1 siang warnanya merah, kayak malam. Itu belum ada apa-apanya. Ya, nanti ada lagi di fase ke-7 itu kita akan nauzubillah bukan kita. Nanti orang-orang yang begitu yang nggak kenal Tuhan itu akan mengalami yang namanya kabut yang hitamnya gelap gulita. Sampai saking hitamnya kita nggak bisa ngelihat telapak tangan kita sendiri. Saking hitamnya. Selama berapa hari? 40 hari kita dalam keadaan itu. Nauzubillah bukan kita, maksudnya kan ya, 40 hari 40 malam. Setelah itu baru turun Dajjal bersama Imam Mahdi. Setelah itu Imam Mahdi dikalahkan oleh Dajjal. Baru turunlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa diangkat kembali oleh Allah ke langit, maka baru itu Nabi Israfil, malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Jaraknya, waktunya cuma 46 tahun. Kamu hitung dari sekarang. Paling muda berapa? Di sini, ibu. Kamu berapa? 12. Dulu berapa tuh? 12 tambah 46 berapa? 58 tahun. Umur kamu cuma sampai segitu, paling maksimal. Bukan Asep yang ngomong, Rasulullah. Jadi sudah tidak ada alasan bagi kalian untuk berleha-leha, bersenang-senang. Kenapa saya bilang gitu? Hanya orang-orang yang mengerjakan amal soleh, kata Zulkifli, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, taat kepada ajarannya, itulah yang nantinya Allah akan selamatkan. Nah, nanti di fase yang ke berapa tadi itu yang ditiup pertama, fase angin dan kasturi itu, ketika kita mencium, semuanya meninggal. Orang-orang yang masih punya iman dalam hatinya, yang masih cinta sama Rasulnya, masih cinta sama Allah, semuanya meninggal serentak sedunia.
Dan sisanya itu adalah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan kata Rasulullah, seburuk-buruk umatku adalah orang yang mati ketika menghadapi kiamat. Kiamatku, gunung berterbangan. Bayangin gunung terbang, coba. Gunung yang terbang, bukan kapuk. Kalau kapuk bisa kamu tiup buat mainan. Ini gunung terbang di atas kalian. Ya kan, matahari jatuh ke bumi, nggak tahu apa buminya yang jatuh ke matahari. Masih ada dalam otak kalian untuk berbuat tidak baik? Masih ada di otak kalian? Renungin itu, ya, renungin. Tanamkan dalam jiwa kalian. Satu dari segala hal yang bisa menyelamatkan kamu adalah menghafal Al-Quran. Orang menghafal Al-Quran itu udah banyak fadilah, udah banyak banget. Ketika sakharatil maut, ya, Allah akan ringankan rasa sakitnya. Ya, ketika di alam kubur, harusnya kita dijempet, hancur tulangnya, balik lagi, jempet lagi, hancur. Oh, kasar ngarang-ngarang. Lu kan ngarang-ngarang, belum lama kejadian. Hari itu dikubur, 3 hari setelahnya digali kembali untuk diadakannya otopsi oleh rumah sakit. Ketika digali, mayatnya matanya udah putih, keluar darah segar dari sini, plus nanah, pucet jasadnya. Apa itu kurang jelas buktinya? Ternyata pas ditanya kenapa orang ini bisa disiksa seperti ini? Ternyata selama hidupnya masih muda, sekitar umur 20 tahun. Ternyata semasa hidupnya dia selalu melawan kedua orang tuanya dan tidak pernah mengerjakan sholat. Berarti itu bukti bahwa siksa kubur itu nyata. Ya, segala sesuatu yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Kiamat. Apa itu kiamat? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Di mana di hari itu semua manusia akan hancur seperti debu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung berterbangan. Ya, berterbang. Apalagi? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Apabila dia mengerjakan amal baik, maka dia akan mendapatkan catatan melalui tangan kanannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau selama hidupnya dia tidak berbuat baik, maka dia akan mendapatkan catatan amal yang melalui tangan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang seperti itu akan dimasukkan ke tempat yang paling apa? Yang paling seram. Apa itu? Narun hamiyah, neraka yang dimana dalam itu api menyala. Tenang aja Kasep, umur saya masih muda, masih lama, happy dulu, ya kan? Sekali-sekali, dulu Mike Tyson, Muhammad Ali, petinju yang masuk Islam, itu dia mau melakukan maksiat, dia selalu bawa pisau di sini. Korek api. Jadi ketika dia pengen berbuat maksiat, dia bakar tuh tangannya pakai korek api. Nggak jadi dia. Kalau api di dunia aja sepanas itu, bagaimana api neraka jahanamnya Allah? Sementara menurut riwayat, api di dunia itu adalah asap dari api neraka jahanam yang dicuci di 7 telaga. 7 telaga. Nah, 1 telaga di surga itu, menurut riwayat hadis, itu dinginnya itu melebihi es batu yang ada di kutub utara.
Dinginnya satu telaga itu seperti di kutub utara dinginnya. Itu asapnya dicemplungkan, dituju 1, 2, 3, 4, 5, 7, jadilah api yang ada di dunia ini. Itu panasnya, asap yang udah dicemplungin ke di 7 telaga. Bagaimana kalau langsung diceburkan kalian ke dalam neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan satu hari di hadapan Allah itu 1000 hidup di dunia. Mana ayatnya? Surat As-Sajdah. Ya. Apa tuh? Miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Hidup satu hari di hadapan Allah sama seperti 1000 tahun di dunia. 1000? Nah, kalau kamu disiksa di neraka satu hari, berarti lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik, fi nari jahannam khalidina fiha abada, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Nggak ada lagi bapak kamu, nggak ada lagi ibu kamu, nggak ada lagi orang yang kamu cintai, suami, istri, pacar, nggak ada. Tolong bilang, pale lu bau menyan, gue aja disiksa. Tolong Milia, nggak ada di sana. Saking dahsyatnya siksaan Allah sampai di sampingnya aja, padahal orang tuanya dia nggak kenal. Saking matanya tuh nggak bisa berkedip, lihat siksa Allah itu yang bertubi-tubi nanti di neraka. Apakah kalian masih ingin berbuat hal yang tidak baik? Pikirkan. Masih muda Kak, umur masih 16 tahun, masih 17 tahun. Banyak nggak umur-umur kalian yang udah meninggal dunia? Banyak. Dia dari rumah niat berangkat sekolah, salim sama orang tuanya. Orang tuanya juga nggak ada perasaan khawatir. Pulang-pulang, tuanya meninggal. Belum lama, di mana? Kemarin demonstrasi. Ya, di mana itu yang meninggal? Di situ. Apakah dia bakal berpikir kalau hidupnya terakhir hari itu? Enggak ada. Apakah dia udah tua? Umur 60, sakit-sakitan? Tapi ketika Allah Allah mau cabut nyawa dia, nggak ada yang bisa ngalangin. Jadi ukuran mati itu bukan sakit, bukan 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 jelek. Walaupun dia sakit-sakitan, tapi kalau bukan waktunya dia mati, tidak akan mati. Benar nggak? Benar. Tapi ada orang sehat-sehat, tiba-tiba Allah cabut. Kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah, lagi baca Quran, sholat, ya kan, mengaji, sekolah, nuntut ilmu kan, sekolah juga bagus. Meninggal, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau dalam keadaan maksiat kamu mati, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dalam Al-Quran surah Ibrahim apa katanya? وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. Mereka ini orang-orang zalim berkata sama Allah, ya Allah, tiga orang zalim belum datang kan Mas? Ya Allah, ya orang zalim nih di dunia, ya Allah, berikan kami waktu walaupun sebentar untuk balik ke dunia. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Pasti aku akan melakukan segala seruan yang diseru oleh Allah dan Rasulnya. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kata Allah nih kepada orang zalim, hei orang zalim, hei orang munafik, hei orang kafir, bukankah engkau pernah berkata selama di dunia bahwa kau tidak akan pernah binasa? Ada orang yang kayak gitu, ngerasa kalau dia itu hidupnya selamanya, saya nggak akan pernah binasa, Tuhan nggak akan pernah bisa menghukum saya. Ada. Mereka nanti akan berkata itu. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa kembali ke dunia walaupun sebentar.
pasti kata orang itu, saya akan melakukan apa yang engkau serukan kepada saya dan saya akan meninggalkan apa yang engkau larang. Itu Allah dan Rasul. Orang zalim. Apakah bohong Allah berfirman itu? Benar. Ya, benar. Apalagi? Wa qad makaru makrahum wa in kana makrun litazula minhu al-jibal. Fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula innallaha azizun dzu intiqam yauma tubaddalu al-ardu ghairu al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Kata Allah, nanti mereka nih orang-orang zalim ini akan merasakan pergantian bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit. Apa maksudnya? Dia akan hidup di padang mahsyar. Ya? Ayam goreng. Masuk ke dalam neraka, taruh sini dulu. Maka Allah akan belenggu dia. Tahu belenggu? Kakinya diikat, tangannya diikat, ya, diangkat, lalu dibakar dari bawah, dari ubun-ubunnya, dari pantatnya, Sama apa? Bukan sama api dunia, api neraka. Jadi kalau kalian pengen berbuat hal yang tidak baik, ingat kalian pasti akan mati. Kata Rasulullah, kalau kalian pengen semakin imannya bertambah kepada Allah, semakin takut untuk melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah, maka satu, kata Rasulullah, ingat mati. Karena mati adalah wasilah untuk mengerem kalian untuk berbuat yang tidak baik. Baik, cukup kalian. Ya, ini yang bertiga, Kasep tetap apresiasi kesungguhannya, tapi tolong ditingkatkan lagi. Kasep udah bicara sama kalian, sudah memberikan nasihat. Terserah kalian, hidup kalian yang menentukan kalian. Dua jalurnya. Allah cuma punya dua pilihan. Allah memberikan dua pilihan kepada kita, kepada hamba. Dua, nggak ada lagi, nggak ada tengah-tengah. Dalam Islam nggak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Ya, saya maunya di sini aja. Nggak, dua. Apa itu? Jannah wan nar. Apa? Surga dan neraka. Kamu tahu amalan yang bisa mengantarkan kalian ke surga? Kalian juga tahu apa amalan yang bisa mengantarkan kalian ke neraka. Ingat, hidup kita fasenya itu banyak. Ya, dari kita mengalami sakaratil maut, siksa kubur, padang mahsyar, jembatan Shiratal Mustaqim, belum lagi nanti yaumul hisab. Ya, nanti dipertontonkan semuanya di mata kita. Ya, terus apa lagi? Terakhir tergantung masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga. Kalau pengen masuk ke dalam surga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, semua perintah Allah kalian lakukan dan Rasulnya kalian larang, kalian tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalian akan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satunya adalah menghafal Al-Qur'an. Bisa istiqomah? Bisa istiqomah? Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya kasih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.